Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Untuk pertama kalinya, Wiro turun gunung, langsung mendapat salam olahraga dari Bergola Wungu dan 3 temannya. Bisakah Wiro menghadapi mereka berempat? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Siapakah keempat manusia berpakaian serba hitam dan sama-sama memelihara brewok itu? Mereka menamakan diri 4 brewok dari Goa Sangreng dengan Bergola Wungu sebagai pimpinannya. Mereka tak lain adalah komplotan merampok yang malang melintang sepanjang sungai Cimandilu yang terkenal keganasannya di daerah sekitar situ. Dulunya, Bergola Wungu adalah turunan orang baik-baik yang ayahnya mati di tangan Kalingundil, kepala rampok yang malang melintang dan bersarang di kampung Jatiwalu. Sesudah ayahnya dihabisi, keluarganya ditumpas, sedang keganasan Kalingundil dan 3 orang anak buahnya semakin menjadi-jadi melanda Jatiwalu. Maka Bergola Wungu yang saat itu berumur 26 tahun meninggalkan kampung kelahirannya dengan satu tekad, yaitu mencari guru silat yang dapat mengajarkan ilmu dan kesaktian kepadanya. Dia berhasil menemukan seorang guru dan kemudiannya berhasil pula mendapat 3 orang anak buah. Maka malang melintanglah Bergola Wungu di sepanjang sungai Cimandilu menjadi kepala perampok yang ditakuti. Dan ketika dirasakannya saat untuk melakukan pembalasan sudah tiba, maka bersama ketiga orang anak buahnya berangkatlah dia menuju Jatiwalu. Tapi waktu sampai di Jatiwalu, Kalingundil dan anak-anak buahnya tak ada di sana. Pergi keluar kampung dan tak satu orang pun yang tahu. Rumahnya kosong dan sepi. Bergola Wungu memutuskan untuk menunggu sampai musuh besarnya itu kembali. Dan sampai hari itu, Kalingundil masih juga belum muncul. Mereka duduk di dalam kedai di tempat semula. Untuk berapa lamanya, tak satu pun yang bisa bicara. Bergola Wungu teguk tuaknya sampai habis. "Kurasa manusia itu mungkin salah seorang anak buah Kalingundil," kata Ketut Ireng, laki-laki yang duduk di hadapan Bergola Wungu. Bergola Wungu letakkan gelas bambunya ke meja. Dia berpikir, kalau yang tadi itu benar-benar anak buah Kalingundil, pastilah maksudnya untuk menuntut balas akan menemui kegagalan. Kalau anak buah Kalingundil sudah demikian hebatnya, apalagi Kalingundil sendiri. Memang, waktu 15 tahun belakangan ini adalah waktu yang cukup lama untuk menambah ilmu kesaktian. Tapi bila kehebatan anak buah Kalingundil seperti kenyataan tadi, ini adalah tiada diduga Bergola Wungu sama sekali. "Tidak mungkin," desis Bergola Wungu. "Tak mungkin manusia tadi adalah anak buah Kalingundil. Lagi, kita belum yakin betul apa dia benar-benar manusia. Dan aku ingat bahwa Kalingundil cuma punya 3 orang kaki tangan. Aku kenal tampang-tampang mereka semua. Tapi, bukan mustahil selama belasan tahun ini jumlah anak buahnya bertambah," menyela laki-laki yang bernama Seta Inging. "Aku tetap tidak mau percaya," kata Bergola Wungu. Dilambaikannya tangannya pada pemilik kedai. "Sini," bentaknya. Orang tua pemilik kedai datang dengan ketakutan dan terbungkuk-bungkuk. "Berapa orang anak buah Kalingundil semuanya?" Cuma 3, Den. Cuma 3. "Masih yang dulu-dulu juga?" Orang tua itu mengangguk. "Dan tak satu manusia pun di sini yang tahu kemana mereka pergi?" "Tidak satu pun, Den." "Selain mereka berempat, siapa lagi yang diam di rumah besar itu?" "Tidak ada, Den."
Dulu, ku dengar dia punya bini. Sudah meninggal, Den. Juga seorang anak perempuan. Apa juga sudah meninggal? Tidak. Kalau begitu, di mana perempuan itu sekarang? Bapak tidak tahu, Den. Dusta. Sungguh tidak tahu, Den. Bakar saja kedai ini, ancam Ketut Ireng. Dan orang tua itu pun berlutut minta dikasihani. Jangan, Den. Sungguh, Bapak tidak tahu. Jangan dibakar kedai ini. Den, kasihani Bapak. Tapi mungkin dia ikut bersama Kalingundil. Mungkin juga menginap di tempat bibinya. Di mana tempat bibinya? Tidak tahu, Den. Tidak tahu melulu. Bentak Bergolawungu. Kalian manusia-manusia yang sudah diinjak-injak kemanusiaannya oleh Kalingundil, yang diperas dan dipreteli harta kekayaannya, yang dihabisi dan disiksa, masih saja melindungi manusia-manusia jelek itu. Kami semua benci dan mendendam terhadap Kalingundil serta anak buahnya, Den. Tapi kami ini rakyat lemah, tak ada daya untuk melawan. Kalian bukan lemah, tapi bodoh dan pengecut, bentak Ketut Ireng. Lalu sambungnya, jika beberapa hari di muka ini, kami masih belum juga menemui Kalingundil dan cecunguk-cecunguknya itu, akan kubakar rumahnya, juga seluruh kampung ini. Oh, jangan, Den. Jangan, Den. Sekurang-kurangnya, Raden mesti ingat bahwa kampung ini dulunya adalah kampung Raden juga. Ya, itu dulu, kata Bergolawungu. Tapi sudah bapakku dihabisi dan keluargaku ditumpas. Kampung ini bukan kampungku lagi. Orang-orang di kampung ini berdiam diri, tak ambil peduli ketika ibuku dirusak kehormatannya, ketika saudara-saudaraku ditebas lehernya. Patutkah kuakui ini sebagai kampungku? Persetan sama kampung jelek ini. Bergolawungu membantingkan gelas bambunya ke meja. Papan meja pecah, gelas bambu mental terbelah dua. Mereka bukannya takut, Den. Bukan tak mau menolong, tapi tak punya daya. Kalingundil dan anak buahnya berilmu tinggi. Diam, bentak Bergolawungu. Orang tua pemilik kedai itu diam membungkam. Ketut Ireng ambil bagian kini. Kau tahu siapa itu manusia rambut gondrong yang tadi makan di sini? Tidak tahu, Den. Sungguh tidak tahu. Sudah, pergi sana, bentak Bergolawungu. Orang tua itu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, Bergolawungu dan ketiga anak buahnya meninggalkan kedai tanpa membayar satu peser pun atas apa yang telah mereka makan dan mereka minum. Kemanakah mereka akan melangkah? Mengejar Wirokah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.